Revolusi ilmiah dimulai dengan pemikiran Galileo yang, seperti superhero sains, menolak pandangan tradisional. Dia ngusir semua gagasan kuno, seperti ngebuang makanan basi, dan membuka jalan baru buat pendekatan ilmiah di universitas dan tempat belajar. Yap, Galileo ini bisa dibilang pelopor ilmuwan modern. Nah, kalau kita ngomongin tentang pergeseran menuju era pencerahan, kita nggak bisa lewatin ide-ide John Locke dan Russell. Mereka ini seperti duo superhero yang bawa perubahan besar di Eropa dan juga bikin Amerika merdeka. Bayangkan, tanpa mereka, mungkin kita masih tinggal di zaman batu, bingung mau selfie di mana. Francis Bacon, bukan bacon yang bisa dimakannya, tapi dia ini menekankan bahwa pengetahuan itu kekuasaan. Dia bikin kita paham bahwa dengan pengetahuan, kita bisa mengerti dan mengendalikan alam. Jadi, siap-siap aja, para ilmuwan. Kalian adalah Superman yang bisa menyelamatkan umat manusia dari kebodohan. Tapi tunggu dulu, raja filsuf ini diklaim lebih baik daripada demokrasi. Mereka punya pemahaman mendalam tentang keadilan dan kebaikan. Sedangkan Plato bilang, demokrasi tuh kayak hal-hal yang keliru, sering terjebak dalam dogma. Katanya, bisa-bisa kita malah milih pemimpin yang sok tahu kayak mantan yang ngaku-ngaku paham segalanya. Plato percaya bahwa negara ini nggak akan maju kalau raja dan filsufnya nggak sinergi, kayak duo super yang gabung jadi satu. Dia tekankan bahwa pengetahuan itu adalah syarat utama untuk menguasai manusia. Tanpa pengetahuan, ya sama aja kayak kucing yang nyetir mobil, hasilnya pasti kacau. Modernitas yang lahir dari pemikiran ilmiah ini mengubah struktur sosial kita, seperti upgrade software. Masyarakat mulai mengandalkan logika dan empirisme, dan dari situlah muncul kemajuan di berbagai bidang, kesehatan, teknologi, pendidikan, sampai internet yang bikin kita bisa nonton video kucing 24/7. Tapi, obsesi kita terhadap fakta dan kebenaran objektif bisa bikin kita ngerasa hampa. Kayak pizza tanpa topping, garing banget. Maka dari itu, jangan lupakan dimensi spiritual dalam hidup kita, biar nggak monoton seperti nonton film tanpa popcorn. Proyek Manhattan jadi contoh nyata bahwa pengetahuan bisa bikin kita punya alat kekuasaan. Tapi ingat, kekuasaan ini enggak selalu netral. Dia bisa bikin dunia kita lebih baik, atau sebaliknya, bikin kita menginginkan untuk menyembunyikan diri di ruang bawah tanah dan menghindari semua orang. Michael Foucault ini berpendapat kekuasaan itu bukan hanya dari pengetahuan, tapi juga membentuk pengetahuan itu sendiri. Wah, jadi kekuasaan dan pengetahuan itu bagaikan dua sahabat yang saling mempengaruhi. Mirip kayak teman sekamar yang bikin berantakan tapi tak bisa dipisahkan. Revolusi ilmiah mengubah cara pandang kita terhadap realitas, dari geosentris ke heliosentris. Ini bikin kekuasaan sosial bergejolak, seperti saat kamu baru tahu kalau bintang favorit kamu itu ternyata bintang film di sebelah rumah. Wow, shock banget kan? Otoritas kekuasaan modern sama aja kayak pendeta zaman kuno. Pengetahuan jadi alat untuk mengendalikan masyarakat. Meski zaman berganti, struktur kekuasaan tetap ada, seperti foto keluarga yang selalu ada di ruang tamu, meski udah banyak debu. Bioteknologi dan kemajuan digital hadir dengan potensi luar biasa, sekaligus ancaman. Makin canggih, makin berisiko. Ini kayak main game, sekali kalah bisa bikin kamu sampai tantrum. Jadi, penting banget untuk kita waspada siapa yang pegang kendali. Perkembangan pemikiran manusia dari animisme sampai metafisika menunjukkan kita ini nggak bisa terpisah dari alam. Kita adalah bagian dari alam, bukan musuhnya, meski kadang suka ngerusak. Kita mesti ingat, kehidupan ini kayak tikus di lab, kita juga butuh kolaborasi untuk bertahan. Modernisme itu dibarengi dua masalah utama, yaitu reduksi manusia jadi objek biologis dan alam yang dianggap sekadar sumber daya. Ini kayak kita ngelakuin diet ekstrim, yang ujung-ujungnya malah nggak sehat. Kita perlu ingat bahwa kita ini lebih dari sekadar angka di layar. Ketidakmampuan pemimpin buat bawa perubahan bikin makin sulit menata hubungan kita dengan alam. Ini jadi bikin ketimpangan sosial dan kerusakan ekologis yang mendalam. Jadi, jangan sampai kita jadi generasi yang diam aja, kayak patung, di saat alam butuh aksi. Cerita Frankenstein itu menggambarkan bagaimana penciptaan tanpa tanggung jawab bisa melahirkan monster. Ini bagaikan kita bikin makanan tanpa resep, bisa berhasil atau malah jadi bencana. Kayak nasi goreng yang jadi kar.
Manusia ini suka mengeksploitasi alam tanpa batas yang bikin ancaman ekologis dan sosial. Kita perlu banget menyadari dampak dari tindakan kita. Ingat, bumi bukan hanya tempat buat selfie, tapi rumah kita. Refleksi mendalam tentang pengetahuan sebagai kekuasaan itu penting banget. Kita harus ambil tanggung jawab besar agar nggak terjadi kehancuran lebih luas di masa depan. Jadi, ayo semua, mari kita jadi superhero pengetahuan dan selamatkan dunia dengan cara yang seru.